Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Kau Allah yang bersama kami, Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Kami berterima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ini persembahan kami, Yesus. Terimalah Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini persembahan kami. Segenap hidup kami, jiwa dan raga kami persembahkan untuk kepada-Mu Yesus.
Mari Bapak Ibu semuanya, saat ini sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Saya ajak untuk mengangkat kedua tangan kita dan sama-sama kita nyanyikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali sekalipun dalam keadaan tidak tatap muka, ya, tetapi pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan, ya, supaya dengan banyak merenungkan firman Tuhan, kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Ya, untuk itu saya ingin bersama-sama saudara, ayo kita baca kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasal 17, kita baca mulai ayat yang ke-7. Ya. Nanti saya akan berhenti pada ayat yang ke-8 mungkin, ya. Dengarkan saudara-saudara, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya, ya,
ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau, yang tidak. Ayat 8 saya ulangi ya saudara, atau mulai ayat 7 ya, supaya jelas ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini orang yang dikatakan di sini mengandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan, ya. Itu lawan katanya itu mengandalkan diri sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri sulit untuk mengandalkan Tuhan. Ya, sulit. Sebab dia terlalu kuat mengandalkan dirinya sendiri. Dan itu merupakan tindakan manusia pada umumnya. Manusia umum, dia mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin dengan satu pengertian, saya mengandalkan siapa? Kalau tidak mengandalkan diri sendiri. Ya. Semua orang pada mengandalkan dirinya sendiri. Itu sudah menjadi ciri-ciri manusia. Ya. Dan manusia itu memang sebetulnya diciptakan oleh Allah, ya. Allah menciptakan manusia itu dengan dasar yaitu supaya manusia itu mengandalkan dirinya sendiri. Upamanya, ya, Adam dan Hawa. Tuhan berkata, Adam, Hawa, ini taman Eden ini buah-buahnya boleh engkau makan. Sebab memang manusia itu butuh makan. Boleh engkau makan. Jadi Allah itu tidak lagi seperti seorang anak kecil, ibu terhadap anaknya yang kecil. Ya. Anaknya yang masih kecil itu tidak disuap, tidak iso makan.
Ya maklumlah karena dia itu anak kecil. Ya, jadi ibunya perlu menyuap. Dengan kata lain, apa yang bisa diandalkan anak kecil? Anak kecil lisannya cuma nangis. Tidak bisa diandalkan apa-apanya. Malahan ibu demi kelangsungan hidup disuapi. Karena dia itu anak kecil. Lah tapi nek sudah besar ya saudara. Sudah besar masih disuapi itu ya kebacut saudara. Kalau sudah besar disuapi itu pasti ada apa-apa. Ya. Tuhan juga begitu. Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia itu bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan berkata, waktu di Taman Eden itu makan, tidak usah disuap, makan. Itu rencana Tuhan bahwa manusia itu mengandalkan dirinya sendiri memang harus begitu. Nek enggak ya apa saudara? Seperti tadi saya katakan, anak sudah besar, mungkin sudah berumur banyak isik jaluk disuap. Lah, artinya dia itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri pasti ada apa-apa. Boh penyakit, ya. Terutama itulah ada penyakitnya. Memang Tuhan menyuruh manusia untuk mengandalkan dirinya sendiri. Seperti Tuhan berfirman itu, Taman Eden itu engkau belum makan. Ada binatang apa, ada buah apa, makan. Itu berarti Tuhan memberi dia untuk mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi saudara, Tuhan bilang, ya, di tengah-tengahnya itu ada pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik. Jangan engkau makan. Nek engkau makan, engkau akan mati. Lah, dari kebebasan yang Tuhan beri, artinya untuk mengandalkan dirinya sendiri itu disalahgunakan oleh mengikuti suara daripada setan. Buah yang dilarang oleh Tuhan itu dimakan. Berarti manusia itu tidak bisa dipercaya. Ya, tidak bisa dipercaya. Nah, karena tidak bisa dipercaya, manusia itu terpisah dengan Tuhan. Terpisah itu bukan misalnya ibu itu merasa anaknya sudah bisa bisa bertindak sendiri, tidak disuap lagi, lantas terpisah. Itu bukan berarti terpisah. Ibu masih melindungi. Allah juga demikian. Tetapi
terpisahnya Adam dan Hawa dengan Tuhan itu berarti terpisah. Sudah tidak ada hubungan dengan Allah. Sebab hubungannya itu dengan setan. Tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Karena tidak ada hubungan dengan Allah, manusia itu disebut manusia dosa. Dosa itu memisahkan antara Allah dan manusia. Sehingga manusia itu sebetulnya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Ya? Sudah tidak bisa dipercaya mengandalkan dirinya sendiri. Sebab seluruh gerak langkah manusia itu sudah dikendalikan oleh kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa setan. Nah, tetapi Tuhan itu tetap Tuhan yang Maha Kasih. Bagaimanapun juga manusia itu ciptaannya. Oleh sebab itu, Tuhan memberi kesempatan. Ya, memberi kesempatan kepada manusia. Supaya manusia bisa mengerti. Ya, seperti yang ditulis di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 tadi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, dari sini Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya. Caranya Tuhan turun ke dalam dunia ini. Melalui batas-batas keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan masuk ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dijadikan raja, tetapi justru Yesus datang sebagai manusia, bahkan manusia yang rendah. Karena itu dia bisa membimbing manusia, sehingga manusia tidak mengandalkan dirinya sendiri lagi, tetapi mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu, ayat 8 dikatakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apa sih artinya? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambakkan air. Artinya yang menyalurkan air. Akar-akarnya merambak ke dalam air. Dan batang dalam yang tidak mengalami datangnya panas dan terik. Jadi pohon yang ditanam di tepi air itu akarnya itu merambak untuk menghisap zat-zat dari air itu supaya pohon itu tetap hidup. Begitu juga orang yang mengandalkan Tuhan. Dia itu menghisap zat-zat hidup dari Tuhan. Ya,
Sehingga dia bukan saja hidup selama di dunia ini, tetapi dia hidup seperti Tuhan hidup, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Saudara, ya sadar, sering saya katakan, jadilah anak-anak Tuhan yang sadar. Ya saudara, jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak sadar. Tidak sadar itu artinya lungo gereja, mendengar firman Tuhan, memberi persembahan. Ya sudah dibaptis, ya pelayanan. Tapi tidak ada kesadaran. Masih akunya itu masih mentongol dalam hidup. Akunya itu masih menonjol. Di mana kalau akunya sedang masih menonjol tuh kita bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan aku. Walaupun anak Tuhan, melayani Tuhan, tetapi akunya masih menonjol. Nah, saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen yang akunya itu masih terlalu menonjol. Jangankan jemaat, pendeta juga ada. Karena dia tidak sadar. Dia melayani itu, dia anggap ini kewajiban. Bukan melayani karena aku ini diberi hidup oleh Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Meskipun pohon itu ditanam di tepi sungai, tapi akarnya itu tidak bisa bergerak. Ya mungkin mati. Tetapi ditanam di tepi sungai, akarnya bergerak. Sehingga mencari hidup yang diberikan oleh Tuhan. Ya, maka itu saudara, ya, dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang betul-betul hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Nah, untuk itulah saudara-saudara, mari kita ini mohon minta Roh Kudus, ya, untuk menuntun hidup kita kepada jalan Tuhan. Bukan nganggu jalannya sendiri, tapi jalannya Tuhan. Bukan nganggu kehendaknya sendiri, tapi pakai kehendaknya Tuhan. Ya. Supaya hidup kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Nah, itulah renungan yang harus saudara renungkan betul-betul sebagai anak-anak Tuhan, ya, supaya saudara itu ojo ngandel awake dhewe, tapi mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan awake dhewe itu hidup tidak terjamin. Hidup di dunia saja tidak terjamin, apalagi menghadapi hidup yang kekal.
Ya, saudara. Nah, saudara minta Roh Kudus, jamahlah kami, supaya kami dibawa kepada satu pengertian sebagai anak-anak Tuhan, supaya mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kali ini Tuhan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dirinya sendiri. Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa, saudara, ya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, oh Roh Kudus, sentuhlah hati kami, supaya kami mengerti siapa kami sebetulnya. Kenapa kami menghadapi banyak penderitaan, kesusahan, dan sebagainya. Karena kami terlalu mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya, biar kesempatan ini ajarkan, oh Roh Kudus, ajarkan kami untuk mengerti bagaimana hidup mengandalkan Tuhan itu. Di mana salah satu yang diperlihatkan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai dan akarnya bisa merambah untuk masuk ke dalam sungai sehingga daunnya tetap hijau dan buahnya tetap berbuah sekalipun menghadapi musim apapun juga tetap berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.